Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Gerhana di Medan Laga. Dengan para pemain M. Abud sebagai Ken Arok, Edi Dosa sebagai Kebo Ijo, Chris Urspon sebagai Rudra Bondo, Lili Nur Indasari sebagai Ken Umang, Lis Mardiana sebagai Emban, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Ken Arok mendengarkan pembicaraan itu hingga kemudian berakhir ketika hari telah larut malam. Ken Arok masih tetap berada di atas atap, melihat seseorang datang dan berbicara hanya berdua dengan Tumenggung Rono Patmo ketika pembicaraan telah bubar. Ada yang akan kubicarakan, Gusti Tumenggung. Hal yang sangat penting. Soal apa, Kebo Dampit? Aku khawatir bahwa Telik Sandi Ganter telah menyusup ke dalam istana lagi. Apakah kau menemukan bukti-bukti? Ya. Seorang prajuritku hilang dan ditemukan telah menjadi mayat. Kapan itu terjadi? Pagi tadi. Dan kau sudah berhasil menemukan siapa orang itu? Aku mencurigai seseorang. Ia adalah seorang perempuan. Perempuan? Ia bernama Ken Umang, dayang cantik yang saat ini tengah menjadi kelangenan Baginda Kertajaya. Seorang prajuritku memberikan kesaksian bahwa tadi pagi telah menyusup masuk 2 orang perempuan yang meminta bertemu dengan Ken Umang. Siangnya, prajuritku mati. Prajuritku itu tergila-gila pada salah seorang perempuan itu. Jika demikian, usut perempuan itu, Kebo Dampit. Aku telah mencobanya, Kakang.
Tetapi aku terbentur pada sikap Baginda Kertajaya sendiri yang justru melindunginya. Baginda Kertajaya justru melindunginya. Benar, Gusti Tumenggung. Baginda tengah terlena oleh kecantikan Ken Uma, sehingga Baginda tidak melihat dengan jelas apa yang telah saya sampaikan. Dan kapan kau sampaikan hal itu kepada Baginda? Sesaat setelah petang, saya telah mengajukan permohonan untuk menghadap. Dan kau sampaikan hal itu ketika perempuan itu sedang bersama Baginda? Tidak, Baginda menerima saya hanya sendiri. Baiklah, kita tidak boleh gegabah menghadapi persoalan ini. Persoalan Ken Umang harus kau awasi dengan cermat. Jika kau berhasil menemukan bukti, perempuan itu harus diselesaikan. Lalu bagaimana dengan Baginda? Ya, Baginda tentu akan marah. Tetapi kau bisa membuat Baginda tidak tahu kemana harus menimpakan kemarahannya itu. Ketika Senopati Kebo Dampit dan Tumenggung Ronopatmo telah meninggalkan halaman pendopo Pasewakan, beberapa saat kemudian Ken Arok segera meloncat dan melenting di kegelapan semak dan perdu tanpa bersuara. Sementara itu di dalam istana Kediri. Ada apa? Mengapa kau berbuat kasar kepadaku? Kau yang membuat aku celaka. Kau yang membuat nasibku celaka. Aku tidak mengerti. Apa maksudmu? Gara-gara kau, nasibku menjadi buruk seperti ini. Tunggu dulu, Bibi. Aku tidak tahu dengan apa yang kau maksud. Mengapa kau marah-marah kepadaku tanpa sebab seperti itu? Kau telah membuat aku celaka. Kau telah membuatku seperti ini. Apa yang telah aku perbuat kepadamu, Bibi? Gara-gara kau, aku sekarang menjadi terabaikan. Kau memang cantik, tetapi kau ular. Kau ular. Aku semakin tidak mengerti, Bibi. Jelaskan dengan gamblang. Kalau aku telah berbuat kesalahan tanpa kusadari, jelaskan. Di mana letak kesalahanku? Atau apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kau telah merampas perhatian Baginda kepadaku. Gara-gara kau, Baginda tidak memperhatikan aku. Gara-gara kau, aku tidak diangkat menjadi garwa selir. Mentang-mentang kau cantik. Oh, jadi begitu. Biadab kau. Aku pikir kau tidak berhak menyalahkan aku, Bibi. Aku pernah mendengar kau selalu berbuat seperti ini terhadap para emban yang lain, terutama kepada emban yang baru. Semua orang kau curigai, semua orang kau anggap menjadi penghambat cita-citamu. Berdebah, berani kau membantah? Hah? Aku mengatakan kenyataan yang sebenarnya. Bukankah demikian keadaan yang sebenarnya? Setan kau. Seharusnya kau menyadari, Bibi. Aku memiliki apa yang kau tidak miliki. Kau telah tua, dan itulah sebabnya aku memanggilmu Bibi. Baginda adalah orang yang menikmati keindahan dan kecantikan. Aku tidak bermaksud mengatakan bahwa aku cantik, atau kau telah terlampau tua, tetapi... Setan! Kau berani berkata begitu? Hah? Kurang ajar. Kau anak kemarin sore. Berani kau berbicara begitu kepadaku? Setan! Lepaskan aku! Kurusak wajahmu! Kurusak wajahmu yang cantik itu! Kau tidak akan mampu membangga-banggakan kecantikanmu lagi. Lepaskan aku! Lepaskan! Kau telah menghancurkan angan-anganku. Kau telah menghancurkan harapanku. Akan kurusak wajahmu. Barat kau! Tiba-tiba terjadi kekacauan di ruang belakang itu. Ken Umang dan seorang emban bergelut saling mencakar, mencengkram, dan saling menjambak. Beberapa orang emban yang lain berhamburan menyaksikan apa yang terjadi. Mereka nampak kebingungan dan tidak tahu harus melakukan apa. Tetapi seorang emban yang cukup cerdas segera melerai keduanya. Bibi, berhenti aku! Bibi! Akan kurusak wajahmu. Aku rusak supaya kau tidak sombong lagi. Berhenti kataku! Berhenti, Bibi! Ayo berhenti! Jangan kau ikut campur. Bibi, kau ingin Baginda murka dan menggantungmu di alun-alun? Ken Umang, kau tidak apa-apa? Telingaku sakit. Ia mencakar telingaku, juga kepalaku. Ia menjambak rambutku. Tidak tahu diri. Harusnya ia menyadari jika aku mau mengadu kepada Baginda, ia akan mengalami nasib yang sangat buruk. Ken Umang, apakah kau tega akan melakukan hal itu? Kenapa tidak? Setelah apa yang dilakukannya, baru saja aku terdorong untuk mengadu kepada Baginda. Tunggu saja, ia akan mengalami nasib yang paling jelek, setan. Sudahlah Ken Umang, sudah. Seharusnya kau bisa memaafkan dia. Emban itu mengalami sakit jiwa karena mimpi-mimpi dan angan-angannya. Kau harusnya menaruh kasihan kepadanya.
Tidak bisa, Mbak Yumban Sekarsari. Apa yang terjadi baru saja telah menyakiti hatiku. Aku yakin bahwa yang mempunyai sikap seperti Bibi Emban itu adalah mewakili sikap dari beberapa emban dan dayang-dayang. Dan mereka harus melihat bahwa siapa yang berani mengusik ketenanganku, aku bisa mengadukannya kepada Baginda. Dan aku jamin Baginda pasti akan menjatuhkan hukuman. Yang bernama Sekarsari memarahi emban yang berkelahi dengan Ken Umang. Sementara Ken Umang pergi meninggalkannya masuk ke dalam kamar. Mengapa kau lakukan itu, Bibi? Mengapa? Mengapa kau lakukan itu? Tidak sadarkah engkau? Apa yang kau perbuat itu telah membahayakan kau sendiri. Kau harus melihat kenyataannya bahwa Ken Umang sedang tergila-gila kepadanya. Tidak sadarkah engkau, Bi? Apa yang kau lakukan terhadap Ken Umang itu bisa membuat Baginda marah. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Baik, bagus sekali kalau kau sudah mampu dan menyadari bahwa kau telah kehilangan kendalimu atas dirimu sendiri. Lebih dari itu, Bi, kau harus menghentikan angan-angan yang muluk, bahkan berkesan memuakan itu. Kau sudah tua. Buang mimpi-mimpi seolah Baginda akan tertarik kepadamu dan akan mengambilmu sebagai seorang selir. Kau sudah tua, bahkan jelek. Bibi, sadarilah itu. Dan kau harus melihat serta menerimanya sebagai sebuah kenyataan. Betapapun terasa pahit ditelan, jangan jadi pemimpi. Apalagi yang kemudian Bibi lakukan. Bibi selalu bersikap tidak baik kepada semua dayang dan emban. Yang Bibi curigai akan menggeser kedudukan Bibi. Dan sekarang lihatlah, Bibi terantuk pada batu yang besar karena Ken Umang tidak bisa menerima perlakuan Bibi dan akan melaporkannya kepada Baginda. Nah, bayangkanlah betapa Baginda akan menjemurmu di alun-alun selatan, atau mungkin akan menggantungmu di pohon gurdo di alun-alun selatan pula. Apakah Ken Umang akan melakukan itu? Mengapa tidak? Ia akan melakukan itu. Bibi, tidak pernah terpikir olehmu kan bahwa Ken Umang mungkin akan melakukan kegilaan angan-anganmu dan impianmu yang muluk itu yang menyebabkan Ken Umang tertulari. Dan sekarang kau yang harus merasakan akibatnya. Lalu bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan Baginda? Apakah Baginda akan murka kepadaku? Kau ingat hukuman apa yang dijatuhkan oleh Baginda kepada emban yang tidak tahu diri sekitar setahun yang lalu? Kau ingat? Lalu bagaimana? Aku harus berbuat apa? Tolonglah aku. Bertanyalah pada dirimu sendiri. Apakah yang bisa aku lakukan untuk menolongmu? Apa? Lalu bagaimana? Bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan nasibku? Emban yang telah berumur hampir setengah abad itu mendadak disergap oleh ketakutan yang amat sangat. Wajahnya pucat pasi dan tatapan matanya kepada emban Sekarsari terlihat seperti ingin meminta perlindungan. Bagaimana Emban Sekarsari? Katakan, apa yang harus aku lakukan? Katakan. Aku tidak tahu apa yang sebaiknya kau lakukan. Jika aku membelamu, bisa jadi kemarahan Baginda nanti akan tertular kepadaku. Bagaimana ini? Lalu bagaimana dengan nasibku? Tolonglah aku. Ayo, tolonglah aku, Sekarsari. Mungkin kau bisa minta maaf kepada Ken Umang. Dan siapa tahu, Ken Umang akan membatalkan niatnya untuk melaporkanmu, Bi. Aku harus minta maaf kepada Ken Umang. Tidak mungkin kau melakukan hal itu karena kau merasa hal itu akan merendahkanmu, kan? Yang terjadi selama ini, para emban dan dayang kau buat takut kepadamu. Tidak mungkin bagimu untuk merendahkan diri, meminta maaf kepada Ken Umang. Jika demikian halnya, terserah.
Aku pun tidak tahu apa yang bisa kulakukan untuk membantumu. Di sini aku hanyalah seorang dayang-dayang, Bi. Tunggu. Aku akan kembali ke bilikku. Bagaimana dengan nasibku? Bagaimana nasibku? Bagaimana nasibku? Emban yang merasa nasibnya begitu malang itu semakin kebingungan dan panik. Dia mendekap wajahnya dan menjambaki rambutnya sendiri, dan bahkan kemudian mencakari kakinya sendiri. Andai kata dia anak kecil, tentu dia telah berguling-guling di tanah. Siapa? Aku. Bukalah pintu. Bunga-bunga akan kering jika tidak mendapatkan elusan tanganmu. Kau? Kau? Kenapa? Kau siapa? Baru saja aku mendengar suara Kang Mbok Ken Endok. Ken Endok nama ibuku. Tidak mungkin. Kenapa? Ia masih muda. Mengapa kau mengatakan ia ibumu? Yang menjadi Ken Endok tadi siang adalah aku. Inilah aku yang sebenarnya Ken Umang. Jadi kau seorang lelaki? Iya, namaku Ken Arok. Ken Endok adalah nama ibuku. Kau seorang lelaki ternyata. Oh, pintar sekali kau menyamar. Apakah kau tidak pernah menduga secuil pun bahwa aku seorang laki-laki? Tidak. Dalam dandanan perempuan kau sangat cantik. Aku mengagumi kecantikanmu. Tetapi tidak pernah kuduga kalau ternyata kau seorang lelaki. Kita jangan berbicara di sini. Maksudku, ayo ke bilikku. Aku akan menutup pintunya dulu. Ken Umang menuntun tangan Ken Arok masuk ke dalam bilik tidurnya. Di dalam hati Ken Umang bergetar, mengagumi betapa tampan pemuda yang berada di depannya itu. Apakah ada berita yang kau bawa untukku, Kakang Ken Arok? Sehingga kau menempuh bahaya dengan menyusup ke dalam istana. Andai kata apa yang kau lakukan ketahuan penjaga, nasibmu tentu akan buruk. Jangan kau pikirkan hal itu. Baiklah, aku berharap semoga Kakang bisa keluar lagi dari tempat ini dengan selamat. Tetapi, berita apakah yang kau bawa dari Kakang Rudro Bondo? Tidak ada. Aku masuk ke dalam istana adalah karena keinginanku sendiri. Ternyata aku mendengar dan melihat sesuatu yang harus aku sampaikan kepadamu. Bagaimana? Soal apa? Seorang senopati bernama Kebo Dampit. Ia telah menaruh curiga kepadamu. Kau tengah diawasi. Demikian juga dengan Tumenggung Rana Padma, Panglima Perang dan Panglima Keprajuritan. Telah menaruh kecurigaan kepadamu. Kau berada dalam bahaya. Oh, lalu bagaimana? Bagaimana pula kau bisa mengetahui? Aku mendengar pembicaraan yang terjadi di antara mereka. Shh. Ada orang yang berjalan kemari. Kau harus bersembunyi. Tenanglah. Bersikap wajarlah. Seolah tidak terjadi apa-apa. Iya, baik. Siapa? Bukalah pintu, Ken Umang. Siapa itu? Aku, Ken Umang. Bukalah pintunya. Aku harus berbicara denganmu. Aku tidak mempunyai urusan denganmu, Bibi. Aku tidak mau berbicara denganmu. Jangan kau ganggu aku. Ken Umang, tolong, bukalah pintunya. Jika kau merasa ada persoalan yang harus diselesaikan denganku, aku tidak keberatan, Bibi. Tetapi tidak sekarang. Besok di hadapan Baginda. Jangan, Ken Umang. Jangan. Tolong, Ken Umang. Bukalah pintunya. Aku harus berbicara denganmu. Tidak, aku tidak mau. Bukalah pintunya, Ken Umang. Aku akan meminta maaf padamu. Kau telah menyakiti aku, mencakari telingaku, menjambak rambutku. Apa kau pikir aku bisa menerima perlakuanmu itu? Pergilah, pergi sana. Jangan ganggu aku. Ken Umang, aku bersalah padamu. Aku mengaku salah. Aku hilaf, Ken Umang. Maafkanlah aku. Aku tidak akan mengulangi lagi perbuatanku. Maafkan aku, Ken Umang. Aku akan melaporkanmu kepada Baginda. Dan itulah buah dari perbuatanmu. Jangan, Ken Umang. Jangan kau lakukan itu. Jangan, Ken Umang. Suruh orang itu masuk. Kau bisa menggunakan orang itu untuk beberapa kepentingan. Lakukanlah. Orang itu akan mengetahuimu. Jangan pikirkan aku. Yang penting, kau harus menguasai orang itu. Ia bisa kau pergunakan untuk mengirimkan berita. Keluar dari istana ini.
kelak ia bisa membahayakan aku. Tidak, percayalah padaku. Baiklah. Ken Umang, bukalah pintunya. Baiklah. Ada apa? Maafkanlah aku. Jangan kau laporkan apa yang telah kuperbuat padamu. Aku takut jika Baginda marah kepadaku. Tetapi kau telah menyakiti aku. Lihat telingaku ini. Dan kau telah berani menjambak rambutku pula. Aku tidak bisa menerima perlakuanmu seperti itu. Balaslah, Ken Umang. Balaslah. Aku tidak akan melawan. Tidak perlu. Aku tidak akan membalas. Untuk apa? Aku sudah merasakan terlanjur sakit. Kau akan aku adukan kepada Baginda. Kau akan merasakan akibatnya. Jangan, Ken Umang. Jangan lakukan itu. Ampunilah aku. Jangan lakukan itu. Aku bersedia melakukan apapun untukmu. Akan tetapi, jangan kau adukan apa yang telah kuperbuat kepadamu, kepada Baginda Kertajaya. Tidak bisa. Sudah, sana keluar. Ampunilah aku, Ken Umang. Ampunilah aku. Jangan kau adukan aku kepada Sri Baginda. Baik. Pergilah kau. Pergi. Aku akan mengampunimu. Tetapi ingat dan pegang janjimu. Kau akan berbuat apapun untukku. Untuk segala perintahku. Jika kau melanggar, maka aku akan melaporkan apa yang telah kau perbuat terhadapku. Kau bisa membayangkan betapa buruk nasibnya. Baik. Terima kasih, Ken Umang. Sudah, pergi sana. Pergi? Jangan terlampau lama kau berada di depanku. Pergi sana. Baik. Terima kasih, Ken Umang. Terima kasih. Emban yang ketakutan karena membayangkan nasibnya yang buruk itu telah pergi. Ken Umang kemudian bergegas memeriksa biliknya. Kolong tempat tidurnya dia periksa. Dia merasakan bulu kuduknya berdiri ketika meyakini bahwa Ken Arok benar-benar telah tidak ada. Silumankah orang itu? Siapa yang kau maksud? Mengapa kau terkejut, Ken Umang? Kau dari mana kau? Aku yakin aku telah memeriksa bilik ini dan kau tidak ada. Tetapi mengapa tiba-tiba kau muncul di belakangku? Jangan kau pedulikan itu, Ken Umang. Ken Umang, lihat mataku. Lihat aku. Apa yang akan kau lakukan? Kau tidak boleh melayani Baginda lagi. Apa maksudmu? Kau berhenti melayaninya. Baginda adalah lelaki berbudi rendah. Kau tidak pantas melayani segala kemauannya. Mulai sekarang, kau menjadi milikku. Kau milikku. Camkan itu. Kelak akulah Raja Kediri. Nah, layanilah aku. Ken Arok kemudian membimbingkan Umang untuk terbang di langit, menggapai luapan nafsu yang menggelegak. Atau sebaliknya, Ken Umanglah yang membimbing Ken Arok mengarungi dunia yang seolah berada di dimensi lain. Bagaikan sepasang kuda, mereka berpacu kencang di jalanan, berderap semakin jauh. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya?
Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.